Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini BOT TNG berkolaborasi dengan Kampung Pink mengadakan diskusi publik dalam tema bagaimana Tangerang Raya hadapi fase endemi. Di malam yang terakhir ini, di pekan pertama bulan suci Ramadan, menurut kami ini spesial ya. Karena para tamu yang hadir ini 3 kepala daerah Tangerang Raya ya. Ada Bupati Tangerang Bapak Ahmed Jaki Iskandar, ada Wali Kota Tangerang Bapak Arif Erwis Mansa, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Dalam diskusi kali ini malam ini, saya terlebih dahulu membacakan tata tertib. Tata tertib yang pertama bagi audiens ini, ponsel diharap dinonaktifkan ya, karena biar kita menikmati debat publik malam ini. Yang kedua, karena audiens ini nanti bakal ada interaktif tanya jawab ya, selain dari warganet, dimohon untuk fokus pada tema yang kita bawakan, bagaimana Tangerang Raya hadapi fase endemi. Di luar pertanyaan itu nanti moderator yang mengalihkan ya. Kenapa BOT TNG ini mengambil tema seperti ini? Karena kita udah 2 tahun lebih nih, 2 tahun lebih sudah bergelut di dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Dan saat ini nih kasus COVID-19 mulai melandai dan sejumlah pelonggaran juga diterapkan, seperti salat tarawih berjamaah sekarang sudah bisa, PTM 100% anak-anak sekolah juga, dan juga yang kabar baik lagi mudik sudah dibolehkan ya. Makanya nih kami mengambil tema bagaimana Tangerang Raya hadapi fase endemi. Oke, tidak menunggu lama-lama, kita panggil para narasumber nih yang hadir nih. Yang pertama ini sahabat baik saya ya, senior saya juga nih, kita satu alma mater di Universitas Pajajaran nih, Wali Kota Tangerang Selatan Bapak Benyamin Daphni, yang disapa Bang Ben. Bisa duduk di kursi yang disediakan. Bang Ben, apa kabar? Sehat? Terima kasih. Narasumber yang kedua, diskusi ini dihadirkan di Kampung Pink, Tanah Tinggi. Beliau juga sebagai tuan rumah ya, tuan rumah acara ini. Kerap kali disebut-sebut sebagai wali kota zaman now. Kita panggilkan ke depan Wali Kota Tangerang Bapak Arif Erwis Mansa. Assalamualaikum. Malam Pak Arif. Sehat? Terima kasih Pak Arif. Untuk narasumber terakhir nih, beliau nih mulai ramai nih dalam pemberitaan nasional ya. Digadang-gadang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Kita panggil ke depan Bupati Tangerang Bapak Ahmed Jaki Iskandar.
Salam Bang Jeki. Sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Debat publik malam ini nih spesial nih. Diskusi publik juga boleh. Kaget aja dulu. Apa yang mau diperdebatkan? Oke, siap. Botak kerak emang deh. Buat TNG beneran. Punten mohon izin Bapak-bapak. Biasanya saya mandu acara sendiri, kali ini ditemani oleh moderator karena mereka juga nih ketiga sahabat dari beliau-beliau. Kita panggilkan ke depan moderator malam ini Bapak Ibnu Jandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mana nih? Kita ada di mana? Pak Bupati, Pak Wali Kota Tangerang, Kampung Sri, hebat, punya kereta, Skytrain. Sehat semua, salam sehat, sehat semua. Assalamualaikum Pak Bupati, Assalamualaikum Pak Arif, Assalamualaikum Bang Ben. Sok pengaji, silakan teruskan. Terima kasih abang saya nih, Bang Ibnu Jandi ini. Semua narasumber dan moderator sudah berada di depan. Sebelum diskusi ini dimulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk acara malam ini saya serahkan kepada sang moderator. Iya, lama banget nungguinnya dari tadi. Makasih Pak Dika. Saudara semua dari teman-teman Auden, kepala dinas dan tokoh masyarakat dan para RT, para RW dan juga kru dari Obot. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendengarkan apa ini judulnya? Bagaimana Tangerang hadapi fase pandemi. Jadi begini Pak Bupati, Pak Wali, Pak Arif, Pak Bang Ben adalah saya ingin memberikan kajian analisa selama pandemi. Pandemi itu di kajian saya itu adalah kalau saya bilang jangan sampai ini APBN kepapar, jangan sampai APBD kepapar pada saat pandemi. Udah gitu adalah ada persoalan juga pemutus hubungan kerja dan lain sebagainya. Kemudian juga ada persoalan vaksin dan lain sebagainya. Dan kemudian juga yang paling hebat ini adalah saya pengennya itu kalau kita mengkritisi segala macam, kita adalah kaya dengan data dan alasan yang bisa juga adalah bisa diberikan solusi untuk kepada kepala daerah kita ini. Dan kajian saya itu adalah betapa mumetnya kepala daerah menghadapi persoalan pandemi. Nah, kita pada saat ini adalah fase endemi. Ada persoalan daerah di Tangerang Raya itu ada persoalan sampah, persoalan jalan, Pak Bupati, Pak Arif, Pak Dem, juga persoalan apa itu? Banjir gitu kan? Itu persoalan Tangerang Raya. Nanti kita dengarkan kepala daerah kita ini Tangerang Raya ini apa yang akan bisa disampaikan. Dan juga adalah pada persoalan sembako Pak. Sembako apalagi kondisi sekarang ini persoalan harga-harga naik. Nah, itu kondisi kita berpikir. Di luar dari itu, Pak Bupati, Pak Wali Kota Tangerang, Pak Bang Ben, Wali Kota Tangsel, mau menyampaikan di luar dari yang saya katakan, sok mangga silakan. Tapi dengan catatan adalah semua forum ini adalah untuk kita bisa nanti bertanya, bisa berinteraksi. Mudah-mudahan adalah apa yang bisa disampaikan dari kepala daerah kita ini Tangerang Raya bisa menjadi menambah wawasan kita. Terima kasih. Silakan kami minta dari Pak Bupati dulu. Enggak. Bapak bisa duduk, bisa berdiri. Baik, terima kasih. Duduk aja kali Bang ya. Silakan. Soalnya udah seharian di kita. Tapi Pak nih, Bapak kepala daerah, mohon maaf nih, saya tuh bikin ngap gitu. Oh, kalau gitu menghormati tuan rumah saya juga lepas ya. Tepuk tangan. Sehat. Sehat semuanya. Amin. Baik, saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota Tangerang, tuan rumah, dan juga Pak Wali Kota Tangerang Selatan yang hadir pada malam hari ini. Kemudian moderator kita Bang Ibnu Jandi dan juga Dika dari About TNG. Hadirin para
peserta ataupun juga tamu undangan dari diskusi malam hari ini. Yang saya hormati, ada beberapa kepala dinas dari Kabupaten, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan, dan juga rekan-rekan para media cetak, online, kemudian juga di sini ada rekan kita bertiga ini, Pak Yuwono dari PT Propan Chat. Ini alhamdulillah nih Pak Yuwono karyanya di Kampung Pink ini luar biasa. Karyanya di Kota Tangerang, pabriknya di Kabupaten, Pak Yuwono tinggalnya di Tangerang Selatan. Jadi Tangerang ini sebetulnya tidak pernah bisa dipisahkan secara sosial, kemudian juga kita bisa bicara geografis. Hanya karena kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat, maka lahirlah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kalau di jumlah sekarang ini, Kabupaten Tangerang ini sudah di atas 3.600.000 jiwa populasinya. Kota Tangerang ada di 1,8 dan Kota Tangerang Selatan ada di 1,4. Jadi kalau di total general udah 7 lebih, hampir 8 juta dari 12 juta penduduk Provinsi Banten. Ini tantangan yang sangat luar biasa di daerah Tangerang ini. Seperti yang tadi Bang Jandi bilang, ketika kita menghadapi pandemi, satu dengan yang lain, Kabupaten, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan ini saling bahu-membahu, saling gotong royong, ikut mengatasi dan menangani pandemi COVID-19 saat ini. Dengan keterbatasan kita masing-masing. Ya, ini pengalaman yang sangat berharga dan juga kejadian yang belum pernah dialami oleh siapapun. Siapapun tidak punya pengalaman menghadapi pandemi yang juga mengakibatkan dunia kita lumpuh. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia Tenggara, bahkan satu dunia lumpuh. Di tahun 2020 Kabupaten Tangerang, kalau kajiannya Bang Jandi ini sampai tahun 2020 ya. Tapi kita bisa lihat hasil dari BPS di tahun 2021 Bang, itu sangat luar biasa sekali bouncing back-nya dari laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang maupun di Tangerang Selatan. Tapi memang ada dampak yang sangat luas terjadi karena pandemi. Nah, apa yang kita alami di 2020 dan 2021 ini membuat sebetulnya wilayah Tangerang Raya ini semakin erat. Tadi permasalahan bukan cuma pandemi yang harus kita hadapi. Kami bertiga ini masih menghadapi permasalahan klasik, banjir, macet, kemudian juga sampah, ya. Dan yang terakhir urbanisasi. Bentar lagi Lebaran nih. Biasa kalau di Tangerang Raya mah, begitu Lebaran, apalagi ini boleh mudik, kayaknya 40% nih populasi bubar. Tangerang Raya. Ntar baliknya bukan 40% lagi, baliknya bisa 50%, nambah 10% tuh. Ya, wah mungkin bisa lebih. Nah ini yang selalu terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang maupun Tangerang Selatan. Kayaknya kalau saya besok bakal pasang spanduk, jangan datang ke kabupaten, kerjaan lagi nggak ada. Itu bisa jadi beban daerah. Sudah barang tentu akan menjadi tantangan berikutnya. Kalau saya katakan tidak menjadi beban, tapi akan menjadi tantangan. Bagaimana daerah harus mengelola populasi yang cukup tinggi. Ya. Kemudian dengan kondisi yang pada saat ini, tadi Bang Jandi juga bilang 2020 kita kesulitan. Industri banyak yang tutup, PHK ada di mana-mana, bahkan menembus 31.000 jiwa karyawan yang di PHK di Kabupaten Tangerang. Itu yang dari sektor formal, belum yang terimbas dari sektor non formal. Maka dari itu di tahun 2020 dan 2021 efek domino dari pandemi ini sangat dirasakan luar biasa sekali. Tidak heran, apalagi batas ambang garis kemiskinan setiap tahun justru ditingkatkan oleh pemerintah. Pada saat ini ada kisaran kalau nggak salah 520.000 per kepala per bulan. Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang, bapak ibu dengan anak 2, minimal harus memiliki 2 juta lebih penghasilan setiap bulannya. Kalau di bawah itu dianggap miskin.
di bawah 1.600.000 kalau nggak salah, itu dianggap miskin ekstrim. Jadi tidak menutup kemungkinan baik di kabupaten, di Tangsel maupun di kota ada kelompok masyarakat yang tergolong miskin ekstrim tersebut. Karena kenapa? Efek pandemi yang mengakibatkan PHK besar-besaran di tahun 2020 dan juga di 2021 mengakibatkan hal-hal tersebut. Nah, inilah tantangan-tantangan kita setelah ataupun pada saat masa pandemi ini. Bagaimana penanganan pandeminya Pak Bupati? Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang dari awal sampai sekarang kita terus berjuang. Terutama saya selalu mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada tim medis kita, tenaga kesehatan, para relawan, dan seluruh masyarakat yang ikut bersama-sama pemerintah daerah mengatasi Aplaus untuk pendamping. kesehatan. Aplaus buat tim kesehatan kita semuanya. Dan tidak sedikit yang menjadi korban juga, ya. Karena kalau kita lihat yang terkonfirmasi meninggal karena virus COVID-19 di kita sudah lebih dari 400 orang. Itu yang terkonfirmasi. Yang suspek dan juga probable yang diduga, ya, itu lebih dari itu. Nah, ini bagaimana kita menghadapi tahun 2020 dan yang lebih parah lagi di tahun 2021 di bulan Juni, Juli, Agustus, itu adalah hal yang paling membuat kami ini selalu waspada terhadap virus COVID-19. Dan alhamdulillah kita melewati gelombang berikutnya kemarin di periode Februari, Maret, tapi tidak separah di bulan Juni, Juli sampai Agustus 2021 kemarin. Nah, ini sedikit lintasan mengenai apa yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Kalau laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang di tahun 2020 minus 3,6 kalau nggak salah, 3,6%. Tapi alhamdulillah di 2021 kita sudah masuk ke plus 4% lebih, 4,6 kalau nggak salah. Jadi kontraksinya itu kalau dari tadinya lagi ngebut 2019 5 hampir 6%, kemudian di 2020 turun ke minus 8, berarti sekitar 8% tuh, 8% lebih. Dan alhamdulillah sekarang naik lagi ke plus 4,sekian%. Itu udah sekitar 7%-an kita kontraksi. Nah, kami berharap di tahun 2022 ini mudah-mudahan pandemi ditetapkan menjadi endemi, dan kita berdoa berharap selalu bahwa nanti setelah lebaran, pasca lebaran tidak ada lonjakan dan kenaikan lagi, agar laju pertumbuhan ekonomi kita bisa terus meningkat dan keadaan masyarakat baik sosial, ekonomi, kesehatan semua dalam keadaan yang stabil. Ini mungkin paparan selintas, nanti kalau kita mau ada pendalaman dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan belum masuk ke zona kuning yang kuning muda gitu ya, kami belum berhasil menangani pandemi. Kuning muda sama pink. Jangan, kalau pink bentar lagi merah. Mendingan kuning muda dulu kali ya. Kuning gading. Nah ini, jadi tidak bisa membusukkan diri bahwa saya pemenang, enggak. Kalau di Tangerang Raya ini, kalau satu duduk, semua kayaknya duduk juga. Kalau satu berdiri, semua juga harus berdiri. Nah, itulah yang terjadi di Tangerang Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Itu tadi yang sudah dipaparkan, sampaikan oleh Pak Bupati Tangerang, Bapak Haji Jayadi Iskandar. Silakan Pak Wali Kota, Pak Haji Arif Ismansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera semuanya, Pak Bupati dan Pak Wali Kota Tangsel yang saya hormati, bersama seluruh rekan-rekan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, juga Bang Jandi nih, selaku Saiful Bait bersama Abo TNG, Andika dan semua teman-teman, dan juga para tamu undangan hadirin-hadirat sekalian. Kalau kita tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Bupati, ya kurang lebih sama gitu. Ya, karena memang itu menariknya data di wilayah Tangerang Raya. Karena kita masuk di dalam aglomerasi, awalnya tuh selalu Jakarta tarikannya. Kalau Jakarta naik, udah dah
Ini siapa duluan nih bertiga nih? Tangsel naik, Kota Tangerang naik, pasti Kabupaten Tangerang. Jadi selalu begitu, selalu begitu. Ya. Nah, cuman memang dari kenaikan data-data, trennya juga sama. Ya. Lonjakan paling tinggi, paling dahsyat itu tahun kemarin bulan Juli ya, gelombang kedua. Ya. Dan rasanya sama nih, Pak Ben, Pak Jaki, di wilayahnya masing-masing termasuk Kota Tangerang. Dan alhamdulillah gelombang ketiga yang mulai naik dari Januari, Februari, Maret, sekarang ini awal April mulai melandai. Ya. Tapi melandai belum seperti Desember kalau di Kota Tangerang. Desember itu kasus hariannya di bawah 10, begitu. Ya. Sekarang kasus harian kita masih di bawah, range-nya pernah 22, tapi average-nya di bawah 50 lah. Nah, kita berharap benar-benar bisa di bawah 10. Kondisi ekonomi Kota Tangerang kami itu yang paling parah seprovinsi Banten. Ya. Jadi 2020 itu kalau tadi Kak Jaki minus berapa Kak Jaki? 4 ya? 3, ya? 3,7 Tangsel minus berapa ya? Minus 1. Bisa dikatakan terpapar juga nggak? Ya, udah bukan kepapar lagi kita mah. Iya, hampir. Bayangin kalau minus 3, sekian aja hampir terkapar, kami Kota Tangerang minus 6,9 ya? 0,92. Itu collab dong. Wah, makanya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa survive lah. Ya. Nah, berita baiknya memang di 2021 kondisinya semua sudah rebound. Ya. Rebound dari minus 0,692 ke 3,5 ya. 3,70 alhamdulillah. Ya. Ini berkat siapa? Berkat semua. Begitu. Kota Tangerang tuh kondisi ekonominya paling parah. Satu dipengaruhi karena kalau lihat subsektornya gitu ya, itu transportasi dan logistik. Di mana tuh? Kita nanya nih, kita kejar nih ke BPS nih, di mana nih? Kok pengaruhnya besar banget? Ternyata bandara. Begitu. Ternyata Bandara Soekarno-Hatta. Padahal Bandara Soekarno-Hatta kan cuma Terminal 1 sama Terminal 2 di Kota Tangerang. Terminal 3 aja di Kabupaten Tangerang. Nah, karena kargonya masuknya di kota tuh. Nah, itu yang juga memberikan dampak cukup besar. Padahal pendapatan dari bandara itu, ya kan kita mah cuma dapat PBB, parkir, hotel, restoran lah, nggak seberapa. Jadi apa yang didapat? Ya itu yang didapat. Semuanya kan pendapatannya karena BUMN larinya ke pusat, tapi dampak ekonominya masuknya ke wilayah Kota Tangerang. Termasuk COVID kalau dia positif, datanya masuk ke kita tuh. Begitu, datanya seperti itu. Ya, nah, tapi kalau kita lihat, ya alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai membaik. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati saya rasa nggak perlu saya ulang supaya nanti kita bisa diskusi yang lain ya. Karena bicara data, ya tipikal cuma bicara angkanya aja berbeda. Ya, kayak tadi di tempat beliau mungkin kurang lebih yang meninggal 400, di saya hampir 600 yang meninggal begitu ya. Terus juga pernah kita turun di tempat beliau agak banyak, tempat beliau turun, tempat saya agak banyak, ya begitu aja sebenarnya. Nah sekarang alhamdulillah positivity rate di Kota Tangerang tuh sudah ada di angka 0,6 ya, di bawah 1. Jadi artinya itu cukup aman ya. Cukup aman, bukan berarti sudah aman benar sebenarnya. Nah justru diskusi kita nih karena judulnya adalah menghadapi endemi begitu ya, adalah sebenarnya kalau saya di wilayah pemerintah Kota Tangerang belum ngomongin endemi sih. Justru kita nih, karena tugas kami sebagai pemerintah daerah kan harus memberikan rasa aman ya, dan nyaman bagi masyarakat. Nah kondisinya sekarang alhamdulillah memang kondisi gelombang ketiga yang kita lewati ini sangat cepat begitu ya. Naiknya cepat, turunnya cepat, terus juga sekarang sudah mulai melandai. Walaupun kasusnya dibandingkan Desember agak naik, tapi masih ada. Angka kematian pun ada. Gitu. 1 minggu tuh cuma bedanya ada 1, 2 gitu kan. Sekarang bor rumah sakit di Kota Tangerang tuh tadi saya lihat angkanya kurang lebih di 6,9% ya. Itu dari total kapasitas 1000 tempat tidur yang kita siapkan, ya berarti kurang lebih ada 60 masyarakat kita yang sekarang masih dirawat karena COVID tuh ya. Nah, ini seru banget nih di sini ngomongin COVID, di sebelah udah main petasan gitu. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan nih. Ya. Nah, tapi kita di outdoor. siap. Nah, justru
kalau saya di lingkungan Kota Tangerang ya agak khawatir memang pelonggaran kaitan kebijakan justru masalah persiapan mudik bareng nih. Ya, kenapa? Karena bicara tren yang dulu-dulu dari mulai 2019, 2020, 2020, pokoknya habis ada acara cuti libur agak panjang, mereka pada keluar daerah balik pasti kasusnya naik. Nah, makanya kondisi 2021 kemarin ketika terjadi gelombang kedua itu kan kenaikan awalnya mulai dari Lebaran tuh. Ya, ada Lebaran di bulan Juli tuh, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha nyambung seterusnya. Nah, bagusnya kenapa bisa cepat turun? Karena kalau menurut yang kita analisa dengan teman-teman di lingkungan Dinas Kesehatan dan Epidemiolog, 2021 kemarin kita semua ngebut melakukan kegiatan vaksinasi secara massal, ya, di Kota Tangerang, di tempatnya Pak Bupati, di tempatnya Pak Wali Kota Tangsel, semua kita sama-sama kejar-kejaran. Pokoknya nggak boleh orang lewat dikit, sikat, udah suntik vaksin belum, suntik. Begitu. Itu yang kita kejar. Makanya akhirnya daya tahan tubuhnya baik dan kasusnya turun, sehingga kita koordinasi nih sama UI waktu itu, karena mereka melakukan tes serologi. Di bulan Desember itu hasil tes serologinya itu apa ya istilahnya, kekebalan tubuh masyarakat di Kota Tangerang itu angkanya 80%-an, begitu, cukup tinggi. Begitu pula mungkin nggak jauh beda di Tangsel dan di Kabupaten Tangerang. Makanya kasusnya bisa turun. Nah, lalu kita udah dapat informasi nih dari negara-negara luar lah ya kan, kita terus dibimbing, di guidance sama Pak Menko Marves, sama Pak Menteri Kesehatan melalui rapat yang ya tiap minggu kali kita ya, wah harus begini. Makanya kebijakannya alhamdulillah pemerintah ini mulai dari pusat sampai ke daerah kompak, sinergi ya, termasuk kebijakan anggaran nih, refocusing, yang harus direfocusing apa, kegiatannya apa, fokusnya di mana. Nah itulah makanya semua kondisinya bisa seperti sekarang bersama-sama. Iya, pergeseran anggarannya diarahkan nih, harus ngapain gitu kan? Apakah bantuan sosial, apakah buat penanganan COVID, ya vaksin dan seterusnya dan sebagainya. Nah makanya yang kita khawatirin sekarang ini adalah kaitan masalah bagaimana besok 10 hari nih, kurang lebih ya 9-10 hari itu cuti liburan bareng nih. Kalau kita bisa aman selamat, ya mudah-mudahan itu berita baik buat semuanya. Nah makanya tadi nih Pak Kapolres nih belum kesini ya, habis ngobrol sama beliau ya, beliau udah ingetin juga, oh kita nih harus ditarget nih, seminggu sebelum Lebaran vaksin harus booster 70%. Waduh, sekarang aja kita memang udah 30 berapa, hampir 34-35% ya. Nah sekarang ngejar sekian banyak dalam kurun waktu 2 minggu, ini bukan kerjaan yang ringan ya. Tapi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, kunci keberhasilan pemerintah dalam melewati masa pandemi ini bukan hanya pada pemerintah, tapi justru pada masyarakat. Makanya kami merasa bahwa garda terdepan dalam penanganan pandemi ini justru masyarakat. Kalau masyarakatnya sekarang merasakan ya dampak, oh ini kok banyak kelonggaran ini, pemerintahnya enggak. Karena pemerintah mengambil kebijakan itu semua berdasarkan data dan fakta. Begitu. Dan dikaji oleh tim-tim epidemiolog ya yang memang ahlinya. Nah, salah satunya ada Prof Iwan, kebetulan dia tinggalnya di Kota Tangerang, begitu, yang sering dipakai di nasional. Kita sharing sama beliau, kita cari bocoran-bocoran lah. Gimana nih Pak Kota Tangerang, kita mau PTM 50%, 100%, berapa persen yang amannya? Dia sampaikan datanya seperti ini begini. Oh kayaknya begini. Oh itu yang kita ambil. Jadi kita pemerintah daerah juga nggak hanya diskusi secara internal, tapi kita libatkan ahli-ahli begitu ya. Karena kenapa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak begitu. Nah akhirnya memang kenyataannya yang kami rasakan di Kota Tangerang, kalau masyarakat mau masuk ke endemi, bukan lagi pandemi, tahapan endemi, benteng pertahanan yang harus dipersiapkan ya memang harus dengan vaksinasi, dengan booster. Ya ada pilihan lain begitu. Karena kenyataannya kita bisa melewati gelombang ketiga cepat karena ternyata tes serologinya kemarin Kota Tangerang dari Desember 80-an naik ke 95%. Begitu. Nah, ini kan yang khawatir yang 5% yang imunitasnya rendah yang akhirnya mereka terpapar. Begitu ya. Terpapar udah gitu punya komorbid, belum vaksin,
akhirnya dirawat, kasusnya sedang, berat, ya makanya masih ada yang meninggal. Nah, begitu ya. Jadi makanya rasanya dari kami Kota Tangerang, ya alhamdulillah saya juga terima kasih, apresiasi dukungan Pak Bupati, dukungan Pak Ben. Karena apapun kebijakan yang kita ambil, ini biasanya kita nanya kiri kanan nih. Pak Bupati gimana nih begini, Pak Ben gimana nih. Kadang kita juga suka grup call bertiga begitu kan, merumuskan kebijakan-kebijakan karena memang kebijakan itu harus seragam. Kenapa? Karena apalagi di Kota Tangerang ini daerah lintasan. Masyarakatnya beliau pasti ada interaksi di Kota Tangerang. Masyarakatnya saya ada juga kegiatan aktivitas di Tangerang Selatan dan sebaliknya. Ya, jadi makanya alhamdulillah banyak hal-hal yang kita bicarakan bersama dan ya sekarang masyarakat bisa merasakan. Tapi kembali kesimpulan yang saya sampaikan, persiapan dalam endemi ini kunci keberhasilannya itu ada di masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa terus berperan aktif ya, membantu kita semua, apalagi tenaga kesehatan yang justru mereka ini garda terbelakang. Kalau mereka udah pada tumbang, wah, udah wassalam semuanya. Itu yang terjadi di bulan Juli. Semua tenaga kesehatannya udah banyak yang terpapar, banyak juga yang megap-megap karena kasusnya berat begitu ya. Nah, kita nggak pengen itu terjadi lagi. Jadi belajar pengalaman dari 2019, 2020, 2019 pertama kasusnya ya, yang ada di dunia, 2020 masuk di Indonesia bulan Maret, 2021 sekarang udah 2022, ya mudah-mudahan kita bisa move on lah, ya. Karena untuk penanganan tadi kalau bicara di kabupaten juga masalah pengangguran, dampaknya PHK di Kota Tangerang sama, ya. Kita bikin job fair online pertama tuh di Indonesia begitu kan, terus sampai kita bikin job fair di kelurahan, cariin, ya. Dan itu saya bikin job fair di kelurahan, saya identifikasi satu kota. Justru lapangan kerja yang tersedia itu sampai 70.000, besar banget. Sedangkan yang daftar cuman berapa ya? Cuma 7.000-an begitu. Ya. Nah itu akhir tahun kemarin kita bikin. Nah sekarang kita pengen mendorong nih, kita merangkul nih beberapa kemitraan dengan bank-bank. Ada BJB, ada BRI, ada BSI. Nah kita bikin sekarang namanya Tangerang Wirausaha, supaya membantu UMKM ini yang sebagai tulang punggung ekonomi, ya, untuk bisa mandiri berwirausaha. Kita udah sempat kita ngeluarin ada Tangerang Bisa, Tangerang Emas, belajar juga sama kabupaten bagaimana membantu pembiayaan. Nah ternyata KUR ini anggarannya besar sekali sampai 1 triliun. Itu hanya di Kota Tangerang, apalagi di Kabupaten Tangerang, apalagi di Tangerang Selatan. Mungkin kalau digabung 3 wilayah ini bisa 3 triliun tuh Kak Jati. Dan kalau itu bisa diserap, ya, itu luar biasa pergerakan ekonominya, multiplier efeknya. Makanya ketika Pak Wapres nanya di Kota Tangerang 2021 berapa terserap KUR-nya? Alhamdulillah kita sampai hampir 340 miliar. Jadi pokoknya kalau ada program besar ambil, cairin, ambil. Pokoknya kita nggak sia-siain lah istilahnya begitu ya. Karena itu mendorong perputaran bukan hanya uang tapi ekonomi buat masyarakat. Ya, itu yang kita perjuangkan. Jadi mungkin begitu, Bang Jandi, Dika, ya terima kasih nih kita diundang bisa buat sharing. Mudah-mudahan kita bisa juga dapat masukan dari masyarakat, ya bagaimana kita sama-sama mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam fase endemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bang Ben ngomong nih, saya suka ngeledekin beliau nih, Bang Ben. Bang Ben ini wali kota terpilih di pandemi. Saya pikir ini, terpilih di kondisi abnormal, udah APBD-nya terpapar, kondisi ekonomi kayak gini segala macam. Kalau Bapak mau curhat, sok silakan. Silakan Bang Ben. Aplaus, kasih tepuk tangan. Kasihan nih wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Tangerang, Pak Wali Kota Tangerang, Bang Jandi, Bang Dika, dan semuanya aja deh. Tak satu hal Bang Jandi, sebelum masuk ke materi. Ini kalau 3 Tangerang kumpul ada yang ketakutan Bang. Jadi ini Tangerang Raya. Jadi ini Bang Jandi bisaan aja momentumnya pas bener kumpulin Tangerang Raya. Orang ada yang deg-degan Bang, jantungnya lah. Aduh. Meriang panas paling gak. Aduh Dika. Kemudian yang berikutnya, betul seperti Bang Jani bilang, saya dilantik 26 April
2021 ya langsung pandemi gitu kan, nggak ada istirahat gitu sampai dengan harus selesai. Kemudian yang berikutnya, tapi pandemi ini bagaimanapun ya Pak Zaki, Pak Arif mengajarkan kita banyak hal gitu Bang Dandi. Bagaimana caranya pemerintah bisa survive. Karena sejak tahun 83 saya bekerja di Kabupaten Tangerang dengan ayahnya Pak Zaki, itu baru dengan kondisi pandemi ini Bang. Pemerintah masuk kepada urusan-urusan privat penduduknya. Bagaimana pemerintah kemudian pada waktu 2020-2021 meminta kepada masyarakat sholat Jumatnya di rumah aja dah, sholat tarawih di rumah aja, sholat Idul Fitrinya di rumah aja. Itu pemerintah seumur-umur kepala saya ditegakin sama leher baru kali ini Bang. Negara dalam hal ini pemerintah masuk kepada sektor privat yang selama ini nggak pernah, itu urusan masing-masing. Jadi begitu dahsyat efek dari pandemi ini, bukan saja di sektor kesehatan, tetapi memang merubah seluruh pola-pola kehidupan, terutama memang manajemen pemerintahan Bang Jani. Angka-angkanya nggak jauh beda apa yang disampaikan oleh Pak Zaki dan Pak Arif. Bagaimana PAD kemudian tertekan dari 1,6 triliun Tangerang Selatan bisa sampai dengan akhir tahun itu 2020 1,1, turun lagi di 2021 itu bukannya naik gitu kan, malah turun lagi. Tapi memang sekarang mulai naik lagi, kebangkitan mulai naik lagi di tengah-tengah kondisi COVID yang mulai melandai. Berbagai indikator ekonomi dan atau indikator pembangunan daerah itu mulai menunjukkan geliat naik, dan ini memang atas kerjasama semua pihak. Tapi yang kita alami sama, saya yakin Pak Zaki dan Pak Arif juga, adalah selama 2020-2021 bagaimana menjaga keseimbangan antara, kalau tuntutan pembangunan di masyarakat nggak berubah, tetap aja Musrenbang di bulan Februari 2021 untuk 2022 itu harapannya sangat tinggi, 2000, kemudian musrenbang kecamatan sama itu sampai dengan 5-6 triliun yang diharapkan oleh masyarakat bisa dibangun di Tangerang Selatan. Tetapi kan bagaimanapun juga kita harus melihat kondisi fakta di lapangan seperti apa kekuatan instrumen anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, menjaga keseimbangan ini ilmu baru di pemerintah. Kalau selama ini tentunya kami mencoba untuk mendorong faktor-faktor atau unsur-unsur ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi kemarin, selama pengalaman pemerintahan itu kita mencoba gimana jangannya miring, biarin asal jangan tumpah, begitu istilahnya. Miring biarin asal jangan tumpah aja Bang. Gimana caranya bisa itu. Yang kita lakukan adalah karena kami menyadari bahwa kita harus mengejar disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kita harus mengurusi, tadi diceritakan bagaimana tenaga-tenaga medis kita melayani yang COVID, sampai kepada tenaga penggali kubur pun sudah kewalahan. Akhirnya pakai mini eksavator kita ngegali liang kubur pada kira-kira bulan Juli 2021 kemarin gitu kan, udah nggak ketangani lagi sama pacul tukang gali kubur. Sampai tukang gali kubur juga kita berikan asuransi dan seterusnya. Memang sampai tuh memandikan memandikan mayat-mayatnya juga kewalahan kita cari. Jadi sedemikian rupa memberikan dampak bukan saja di sisi ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya, tetapi juga memang pada faktor-faktor, apalagi Tangerang Selatan itu adalah kota perdagangan dan kota jasa. Tidak ada industri yang besar di Tangerang Selatan, memang bukan tidak didesain untuk menjadi kota industri. Tangerang Selatan itu kota perdagangan, kota jasa yang tentunya dengan UKM-nya, dengan IKM-nya, dengan koperasinya, dengan para yang lain-lain gitu, industri kuliner dan seterusnya, itu lumpuh, hampir lumpuh. Semua sektor di Tangerang Selatan hampir lumpuh, sehingga pemerintah pada waktu itu, pada periode itu harus mikirin BLT, mikirin bantuan-bantuan subsidi buat masyarakat lah. Itu pengalaman kita. Nah, ke depan tentunya kita dengan kondisi yang sudah mulai membaik ini,
Betul seperti tadi disampaikan oleh dua beliau, kita ngukur sejauh mana nanti pasca Idul Fitri ini tidak terjadi kenaikan gelombang berikutnya. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan selain vaksinasi, baik 1, 2, dan booster, itu disiplin terhadap protokol kesehatan bisa tetap dijalankan walaupun dia lagi mudik misalnya. Minimal pakai masker. Bagaimana kemudian masker ini menjadi kebiasaan keseharian warga masyarakat kita. Karena kalau di Tangsel di daerah Tangerang Raya ini, Tangerang Raya bang, jadi emang Tangerang Raya, kan abang juga judul itu Tangerang Raya. Iya. Angger tuh. Bagaimana kemudian di kita disiplin, tapi kemudian di kampung halamannya masih ada 1, 2 karena positivity rate-nya masih tinggi begitu pak, akhirnya dia bisa bawa penyakit. Sekarang nggak ngerti lagi Pak Arif, varian XE apalagi nih gitu kan. Yang ini juga masih deg-degan kita gitu, Omikron segala macam udah dibilangin ada varian XE. Jadi satu hal Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami hadapi saat ini adalah ketidakpastian, itu aja. Pemerintah saat ini menghadapi soal ketidakpastian. Apakah pandemi ini, corona ini akan hilang? Walaupun jadi endemi, tapi dia tetap akan ada. Di luar corona ini kan kita ada DBD, di luar DBD kita masih ada lagi wabah-wabah penyakit yang lain yang juga harus tetap kita perhatikan. Jadi soal ketidakpastian ini adalah tantangan pemerintahan yang paling kami rasakan. Bagaimana menjaga keseimbangan di tengah-tengah geliat hal seperti tadi, bukan saja di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor teknologi komunikasi yang mempengaruhi interaksi antar masyarakat. PTM alhamdulillah di Tangerang Selatan sudah 100% beberapa minggu yang lalu gitu kan. Dan ternyata tidak ada sekarang ini transmisi lokal yang disebabkan oleh PTM alhamdulillah. Jadi saya terus mendorong sekolah-sekolah di Tangerang Selatan untuk PTM. Karena bukannya apa-apa, nggak nyampe ilmunya ke anak-anak melalui Zoom itu nggak nyampe gitu. Mungkin materinya habis di kertas itu habis, tetapi ilmunya itu nggak nyampe ke anak-anak kita. Bisa lost generasi pada titik tertentu kalau ini tidak segera kita dorong untuk mereka bertemu. Karena saya tanya ke anak-anak, mereka memang pengen segera PTM pada waktu itu, kemudian karena ingin segera berjumpa dengan teman-temannya, karena banyak sekali alasan. Tapi memang alasannya juga Pak, guru di rumah galaknya minta ampun katanya Pak. Jadi dengan guru-guru masuk kelas aja gitu Pak gitu. Ngomongnya tuh guru di rumah nyubit baik. Ini guru di sekolah gitu masih ada ininya. Jadi sekarang ke depan ini masih awal-awal tahun anggaran, ini masih triwulan pertama, kami mencoba untuk melakukan identifikasi kembali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan ini seperti apa. Apa yang belum bisa kita lakukan selama pandemi kemarin. Betul, ada refocusing, ada realokasi, ada segala rupa, tetapi akhirnya karena tersedot anggaran ini untuk kesehatan, untuk obat, untuk bantuan sosial pada waktu itu, ya banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang terpaksa kita lakukan, kita tunda pelaksanaan pembangunan. Bahkan ada yang sudah kontraktual untuk fisik konstruksi, terpaksa kita negokan kembali dengan yang bersangkutan karena sumber anggarannya harus kita alihkan untuk penanganan COVID. Jadi pengalaman pahit ini saya kira bukan saja dialami oleh pemerintah kota, tapi juga dialami oleh seluruh masyarakat. Mari kemudian jangan kita tidak ingin kembali kepada zona pahit kemarin dengan cara ya vaksin, disiplin masyarakat, kemudian inovasi, kreativitas. Harus sekarang waktunya tumbuh. Karena dengan kemarin COVID, orang-orang semua ibu-ibu pada di rumah ya Bu ya, nggak bisa kemana-mana, belanja kemana-mana, duit mah ada tapi nggak bisa dibelanjain. Akhirnya mereka kan tumbuh kreatif tuh, apa aja udah di rumah dijadiin oncom, digabungin sama tempe. Iya kalau ada duitnya. Jadi kreativitas harus tumbuh. Nah ini yang momentum yang tidak boleh kita lewatkan. Karena kalau kita tidak mendorong kreativitas masyarakat melalui ekonomi kreatif, melalui kegiatan-kegiatan yang lain, momentum ini khawatir akan lewat. Saya kira mungkin itu pengalaman
di Tangerang Selatan bang. Biarinnya wali kota COVID, nggak ada yang apa udah nasibnya udah begitu. Yang penting maslahat, kita ibadah aja udah buat masyarakat. Kira demikian bang Yeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jati Iskandar, Kabupaten Tangerang. Ini pikiran saya jadi blank nih gara-gara Bang Benyamin. Tangerang Raya. Urusan Tangerang Raya, urusannya Bupati Tangerang. Ini bicaranya ada pas endemi. Iya. Jadi kiat-kiat jitu apa, gagasan jitu apa yang 2 tahun kemarin tertinggal. Ini kenapa ngaco kosong-kosong? Tentang pajak Iskandar bisa didaulat nih. Gagasan itu. Sekarang saya mau tanya Auden, pajak Iskandar kita daulat ya? Bisa aklamasi di Provinsi Banten. Amin. Silakan saya kembalikan ke Pak Dika tadi. Oh iya. untuk bikin tanya jawab segala. Atau Pak Jaki, satu nih yang belum Pak. Apa tuh? Transportasi kan ada Oh, berita nih, iya. ada berita truk segala macam. Ya. Aduh, itu Bu. Nah. Di Bogor enak aja tuh ya. Truk tonasenya sumber daya alam. Silakan Pak. Ini masalah pembatasan jam operasional truk, kita sekitar 2 minggu yang lalu sudah membahas mengenai penyempurnaan revisi Perbup 47 dari Perbup 46 terkait pembatasan jam operasional truk bertonase besar. Nah, ini perlu dipahami juga. Masalah truk ini juga harus bersama-sama nih, bertiga nih Bang nih. Ya, itu kan persoalan Tangerang Raya tuh. Persoalan se-Tangerang Raya. Karena lintasan ataupun lokasi pembangunannya itu tidak jauh-jauh juga dari Tangerang Raya. Misalkan beberapa waktu yang lalu tol Kunciran Bandara, kemudian runway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita juga punya kota satelit baru itu yang namanya PIK 2, Pantai Indah Kosambi. Ya. Bentar lagi juga ada jaringan jalan tol yang lain yang sedang dibangun dan akan dibangun, termasuk Serpong Blaraja. Jadi memang harus diperkuat juga dengan aparat penegak hukum. Apa yang sudah kita alami, ya, karena dari Bogor itu melintasnya bisa lewat Tangsel, bisa lewat kabupaten. Kemudian sebelum masuk ke kabupaten lagi, ke wilayah kabupaten, lewatnya kota Tangerang lagi. Jadi tiga-tiganya ini ya semua terkena dampaknya. Belum lagi tadi realokasi dan refocusing anggaran. Bayangkan, jaringan jalan yang harusnya kita bangun di tahun 2020 dan di tahun 2021 terpaksa kita alihkan terlebih dahulu untuk menangani COVID. Entah itu urusan kesehatan, entah itu urusan ekonomi, ya, dampak ekonominya, dan juga urusan sosial, bantuan-bantuan lain sebagainya. Nah, bayangkan yang 2 tahun yang lalu udah hancur, nggak kita apa-apain, ya sekarang kan tambah hancur. Nah, maka dari itu Pemda Kabupaten Tangerang, alhamdulillah, kemarin kita ada silpa, ada penghematan, dan juga ada over target dari pendapatan daerah, BPHTB dan lain sebagainya. Nah, silpa ini yang nanti akan kita jadikan amunisi ataupun bensin untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang. Tapi kembali lagi ke masalah truk-truk bertonase besar, ini harus duduk bertiga dengan dibantu dengan Polres masing-masing. Karena penegakan hukumnya nanti akan ada di Polres. Begitu juga penataan kawasan dan jaringan jalannya. Saya sih berharap kalau untuk di daerah selatan kabupaten ini jalan tol Serpong Blaraja ini bisa mencapai titik di perbatasan Legok. Karena kalau itu jadi, udah operasionalkan, Bang. Itu yang dari Parung Panjang, dari Rumpin bisa langsung masuk ke tol itu, tanpa lagi melintasi jaringan jalan umum. Begitu juga yang sekarang sudah ditetapkan tol dari bandara ke Rajek. Bentar lagi masuk ke bandara Jakarta Merak juga. Nah itu kalau sudah jadi juga Bang, insya Allah nggak bakal lewat Benda dan Dadap lagi. Jadi bisa langsung ke lokasi-lokasi tempat-tempat pemurugan. Hanya memang kita di antara waktu jaringan jalan tol itu sampai jadi, ini memang harus ada upaya kita bersama untuk sama-sama. Sekarang ini kalau kabupaten sama kota Tangerang Selatan kayaknya Perbup sama Perwalnya sama nih jamnya nih. Jam 5 sampai jam 10 ya. Yang agak beda kota Tangerang aja.
Nah jadi mungkin kita harus duduk bersama di Sub dengan Polres. Kebetulan dua-dua Polres ini juga ada di saya juga gitu. Saya satu-satunya kabupaten yang punya 3 Polres, 4 dengan bandara, 2 Polda. Yeah. Jadi emang diajarin jadi gubernur bang. Yang penting itu kan cuma gubernur. Nggak tahu gubernurnya mana gitu. Yang penting gubernur aja. Kebun kacang juga bisa jadi gubernur. Nah, Tangerang Raya. Itu bukan, jadi gini, pemekaran daerah di Tangerang bukan haram, bukan barang haram. Kalau barang haram nggak ada nih, anak 2 nih. Kenapa harus kita lakukan? Demi mempercepat pelayanan publik. Tapi kami juga melihat pemekaran 2 ini berdasarkan dengan kajian dan perencanaan yang harus matang, terutama di sektor pendapatan asli daerah. Saat ini indikasi yang paling tinggi itu ada di wilayah beberapa kecamatan di wilayah Tangerang Tengah, Cisauk, Pagedangan, Kelapa II, Curug, Legok. Ini populasinya sudah di atas 500.000 jiwa, PAD-nya sudah di atas 500 miliar dan lain sebagainya. Jadi ya itu embrio berikutnya ada mungkin di sana. Kalau Tangerang Utara saya katakan masih harus menunggu beberapa waktu lagi karena daerah pesisir pantai kita ini ya sangat luar biasa walaupun sekarang ini menjadi tujuan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Nah ini Bang, jadi kalau bicara Tangerang Raya, embrionya memang sudah ada. Cerita dulu itu kenapa pendopo kabupaten nggak diserahin ke kota Tangerang. Jadi kalau dulu itu ceritanya nggak ada opsi untuk Provinsi Banten. Ternyata dulu itu kalau nggak Jakarta, begitu lepas keluar dari Jawa Barat, kalau nggak Jakarta ya bikin Tangerang Raya, itu dia. Jadi ya ini sebenarnya pancingan ini beliau-beliau juga ini saksi hidupnya kan lebih dulu mereka berdua nih yang jadi PNS ini, iya kan? Kalau kita makan PNS kontrakan kita mah 5 tahun doang. Ini berdua nih. Jadi sebetulnya itu dan ya kita tidak boleh berhenti bermimpi bahwa satu saat Tangerang ini juga bisa mandiri dan bisa lebih maju lagi dari hari ini. Ya, terima kasih. Aduh, iya Pak Bupati, Pak Arif, Bang Ben. Otak saya jadi blank tuh gara-gara Bang Ben. Memang untuk Kota Tangsel sebelum jadi Kota Tangsel, saya sibuk nih Bang Ben, bikin kajian analisa gitu ya. Di luar saya dalamnya Bang Ben. Nanti juga saya minta ke Pak Arif jalan Tamrin yang kemarin banjir segala macam kan yang berita sama kita itu apa? Itu jalannya provinsi. Bingung mau ngomonginnya. Enggak. Gini Pak, ini dia gini Pak. Jangan cuma kepala daerah Tangerang Raya aja yang dimarahin nih. Netizen mana netizen? Nih, dia dengerin nih. Ada jalan pusat, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Itu Tamrin tuh jalannya provinsi, yang dimarahin bupati wali kota juga nih. Sekarang saatnya mendengarkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Memang kemarin ini hujan kan luar biasa ya. Sebelum ngomongin Tamrin nih, ini menarik gitu. Selama ini kita fokus memang penanganan banjir di semua wilayah gitu ya. Kan cuman yang sering banjir itu Priuk. Ya, karena di sana ada Kali Cirarap, Kali Angke. Terus ada wilayah Kali Cirarap sama Kali Leduk. Terus ada Kali Angke nih. Dari wilayah mulai dari Ciledug, Pinang, Karangtengah gitu ya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan nih beritanya sih ya nggak banjir nih tahun ini gitu ya. Gitu. Ternyata tahun ini banjirnya Kali Sabi nih. Begitu, Kali Sabi nih yang luar biasa. Iya, airnya dari tempat beliau, lewatnya ke saya. Nah, itu juga kemarin akhirnya makanya Taman Cibodas ya, dan seterusnya lah itu wilayah. Nah, terus kalau ngomongin masalah Tamrin, jadi kita sebenarnya saya ngurusin banjir Tamrin tuh emang udah cukup lama ya, udah hampir 12 tahun ya, dan solusinya udah di depan mata. Itu kenapa? Karena air mulai dari belakang Seknek tuh Panunggangan Utara begitu ya, terus
Panunggangan, terus ke sampai Kelapa Indah tuh semua airnya turun ke BMR, ke Transmart begitu. Masalahnya crossingannya sekarang sih ada 3. Satu di depan Awal Bros, ya. Masalahnya kemarin banjir juga depan Awal Bros, Kebon Nanas tuh, ya. Jadi kemarin tuh saya inventarisir gitu. Karena dulu tuh kita pengen ada crossingan besar semuanya. Kita tuh perlu nyebrangin tuh air dari Transmart nyebrang Tamrin supaya lari ke Argo Pantes. Kenapa? Karena dulu Argo Pantes udah saya bikin 2 sodetan. Satu di dalam Argo Pantes, satu lagi di sebelahnya Argo Pantes, tanahnya Pak Lim lah gitu ya. Udah ada 2 tuh. Begitu. Nah, masalahnya ada 3 crossing. Crossing itu kemarin yang Awal Bros penuh. Ya, isinya dalamnya juga ada utilitasnya. Kemarin langsung kita bersihin. Yang parah ini depan Transmart. Crossingannya tuh cuma ukuran 50 cm. Gitu. Sementara debitnya luar biasa. Udah bukan gede jasa, udah banyak dan gede jasa gitu. Ngumpul semua di situ. Nah, satu lagi ada di BMR. Di depan perumahan PLN kalau nggak salah tuh yang lari ke saluran pinggir Indo Super ya? Superindo ya, begitu. Nah, jadi kemarin saya bilang udah kita suratin lagi lah. Tiap tahun juga kita nyuratin kok. Begitu. Kita minta provinsi bikin sodetan. Cuman yang dia bikin justru malah saluran yang dari Transmart dia perbesar ke arah BMR. Begitu. Padahal kalau itu dibikin crossing, mungkin nggak seberat itu masalahnya. Ya. Iya. Dan itu memang ya. Kan rumahnya di sini. Biar kata rumah di kantornya Kejauhan sana ya, jadi kagak liwat ya. Begitu. Jadi ya kita sekarang kirim surat lah ya, karena memang bagaimanapun terlepas dari kewenangan masyarakat kan, saya rasa nggak perlu tahu dan nggak mau tahu lah. Di kota ini ada representasinya kami, pemerintah Kota Tangerang. Di kabupaten ada Pak Bupati, di Tangsel ada Pak Ben, begitu ya, Pak Wali Kotanya. Kita juga nggak diem kok sebenarnya begitu ya. Kita juga nggak ada rasanya kami ini pemerintah yang rela ngeliat masyarakatnya tuh susah ya. Memang macetnya luar biasa gitu. Udah bolak-balik dibersihin. Nah, terus lagi masalahnya memang kesadaran masyarakatnya. Karena udah salurannya cuma 50 cm, isinya sampah semua tuh. Sampah semuanya. Ya, begitu. Sampah semua. Ini kemarin akhirnya sama saya udah pokoknya bersihin, terus ada sedimentasi di crossingan yang tadi Argo Pantes 2 itu, saya bilang buka semua, keruk semua ya. Rencananya itu yang sekarang sedang dikerjakan. Jadi ya mohon dukungannya ya, mudah-mudahan ini sekarang lagi langsung ditangani. Dan memang solusi permanen yang diperlukan memang crossingan dari seberang air yang harus kita lewatin tuh, seberang Transmart ke depan Argo Pantes gitu. Kalau itu bisa dilewatin ya mudah-mudahan airnya buangan, karena Cisadanenya cuma ada di belakang Argo Pantes gitu ya. Sama dengan Kali Sabi tuh Kak Jaki ya. Jadi Kali Sabi itu kemarin kita telusurin tuh dari hulunya sampai ke hilirnya. Itu memang harus disodet begitu supaya karena dari kabupaten juga akhirnya karena di Tangerangnya penuh antri. Nah, itu rencananya cuman yang ada masalah elevasi, kita rencananya akan sodet dari mulai Taman Pisang tuh, perempatan Perum tuh ya, ke Cisadane tuh. Cuma masalahnya elevasinya naik di Kapling Pemda. Nah, itu yang kita lagi pikirin, apa di booster, apa di apa begitu ya. Karena kalau selama itu belum bisa di crossing, dulu kita sempat mau crossing dari wilayah Lipo. Dari wilayah Lipo Karawaci itu ada di wilayah kabupaten. Iya, karena airnya ngantri di sini. Cuman memang lahannya agak sulit. Harus bebasin belakang korem tuh. Belakang korem, terus juga nembus tol begitu ya. Agak sulit begitu. Jadi makanya ya mudah-mudahan ya kita bisa berkoordinasi lebih baik lah ya ke depannya gitu untuk menangani masalah-masalah infrastruktur yang ada sekarang. Begitu Bang Jadi. Ya, saya nambahin aja masalah Kali Sabi ini juga memang. Jadi di beberapa lokasi terutama di kita ini Kelapa 2 di Bencongan sama Curubino, itu sebetulnya upaya kita untuk meminimalisir banjirnya hampir setiap tahun kita lakukan. Hanya keterbatasan kita itu karena Kali Sabi ini kan kewenangannya bukan di kota kabupaten, walaupun ini lintas kota kabupaten ya. Dan di beberapa titik di kita itu
wilayah itu berseberangan dengan nyebrang kali itu kota Tangerang. Di kota Tangerangnya kawasan industri udah ditembok, di kitanya kawasan perumahan nggak ditembok. Akhirnya airnya tumpah ke kawasan perumahan. Tapi yang yang kita pelajari sekarang, walaupun itu terjadi banjir, sekarang nggak berhari-hari lagi bang. Jadi hitungan jam itu turun. Hitungan jam. Jadi kayak kemarin di sebagian Binong dan Kelapa II yang paling parah itu ada 4 RW. Itu mulai dari habis maghrib memang sudah tinggi. Sampai puncaknya itu setelah taraweh. Tapi setelah itu subuh surut lagi dia. Sudah surut. Kalau dulu bisa 3-4 hari itu surutnya. Tapi kalau sekarang nggak nyampe 1 malam dia udah surut. Hanya memang bagaimana kejadian ini tidak terjadi lagi nanti. Nah ini kita banyak harus bicara antara kota dan kabupaten terkait dengan Kalisati maupun juga Cisadane. Begitu juga di Gelam sama Priuk. Ini juga namanya Gelam sama Priuk lagi. Yang satu Priuk, yang satu tenggelam. Saya bilang kayaknya bubur merah bubur hijau itu kudu kita bikin juga ganti nama itu. Nah ini juga kan ada, kalau di sana memang agak intens perbaikannya. Jadi tidak seperti ini. Ini memang hanya beberapa yang lintasan-lintasan ini tidak bisa kita pungkiri. Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, dan Tangsel ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Termasuk macet dan juga sampah nanti. Nah, ini lagi paling seru tuh kalau udah ngomong sampah tuh. Waduh. Jadi memang sangat luar biasa sekali. Itu bang tambahannya. Makasih. Mau komentar lagi? Rupanya 3 kepala daerah kita ini asik kalau bicara Tangerang Raya. Saya nggak tahu anda yang di depan. Asik nggak kalau bicara Tangerang Raya? Asik. Anda setuju? Suaranya yang keras satu. Saya tuh sama Bang Ben tuh begini, provokator saya jadi kenanya. Saya bilang jangkrik sender. Kenapa jangkrik? Tahu jangkrik sender kan? Kipa aduan. Dihina orang, dicaci maksa, wahyu aja udah maju terus gitu. Makanya saya bilang jangan sender, kipa aduan gitu. Mau ada yang sampai lagi nggak nih? Dika, silakan anda. Barangkali ada netizen yang mau bertanya. Oke, terima kasih. Nah, padahal baru pemanasan ya bang ya. Ini baru awal-awal gitu kan. Kita disekak seter. Ini live streaming di About TNG. Ada buat warga ini nih, warganet yang izin berkeluh kesah nih kepada 3 kepala daerah. Yang pertama dari Oke Pur, solusi banjir kemarin gimana tuh? Jangan sampai warganya kebanjiran lagi. Izin. Untuk siapa tuh? Semuanya. Untuk semuanya. Nanti ada yang di caption. Nah ini untuk Pak Jaki nih, mention langsung ke Pak Jaki. Dari Nana. Jalan Cadas Kukun Pak, eta gajlukan dan lobang gak beres-beres, ditambah lagi macet jasa, tolong dibenerin atuh Pak Jaki. Ada yang mention juga nih ke Pak Arif nih. Oke. Dari Jas Kayo 16 nih. Jalan banyak yang rusak. Kebijakan one way di Jalan Daan Mogot sangat menyusahkan masyarakat. Dari netizen. Kemudian untuk Bang Ben, mengenai pelebaran Jalan Raya Rawabuntu dari menuju Victor, apakah memang seperti itu desain jalannya? Apa solusi kemacetan di Jalan Victor menuju Taman Tekno? Setiap pagi dan sore ketika jam pulang kerja pasti macet. Kapan bisa direalisasikan untuk penerapan jalan di area Tangsel? Dari Wisnu. Kata Bang. Terus yang terakhir nih dari Prawira nih. Kapan antar 3 daerah Tangerang Raya nih moda transportasi terintegrasi? Oke. Nggak, ternyata ada bang, ini yang komen nih. Yuk bisa yuk Tangerang Raya jadi provinsi, dari Adam Ridwan. Ini komen juga. Oke, saya serahin lagi ke moderator, terima kasih. Silakan dia. Langsung aja langsung.
Baik, terima kasih. Tadi solusi banjir gimana nih di Tangerang Raya? Saya pikir kita sudah berapa kali ya fokus pemerintah pusat itu kemarin ada di sekitar Gelam Jaya dan Priuk untuk penanganan banjir di wilayah Tangerang antara kota dan kabupaten. Kemudian Kabupaten Tangerang ini sebetulnya kita paling banyak dilintasi oleh sungai dan anak-anak sungai. Ada Cidurian, ada Cimanceri, ada Cisadane, Kalisapi, kemudian juga ada beberapa anak sungai lain, termasuk lintasan juga irigasi primer dari Cisadane. Nah, memang kalau untuk solusi banjir ini harus ada keterlibatan dan juga komitmen dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, ya. Dan tipikal banjir di beberapa daerah itu berbeda-beda. Ada yang memang karena sedimentasi, kemudian juga ada penyempitan di wilayah pemukiman yang padat, dan juga ada kantong-kantong air yang memang harus kita pelihara. Jadi sekali lagi solusi banjir kita memang harus duduk antar daerah dan dipandu oleh provinsi harusnya, termasuk oleh pemerintah pusat. Tapi saya yakin baik di Kota Tangerang, di kabupaten dan juga Tangsel, kami juga sudah berupaya. Ya, kalau kita bisa lihat sekarang ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu ini bisa berhari-hari, tapi sekarang ini hitungan jam dia sudah menyurut. Nah, tantangan kita bagaimana tidak terjadi lagi banjir. Ini dia yang harus kita lakukan. Kalau untuk di beberapa titik sudah ada jawabannya, bangun tanggul, kemudian juga bangun beberapa pintu air, ya. Normalisasi yang harus reguler kita lakukan. Jadi kalau dari Kabupaten Tangerang tuh dari selatan terus sampai ke utara. Kalau untuk Kali Sabi itu dari selatan terus sampai utara. Begitu juga Cimanceri, begitu juga Cidurian. Dan itu biasanya anggaran dari utara ke selatan itu memakan waktu 2-3 tahun anggaran. Jadi setelah turun naik lagi dia. Kenapa? Karena ternyata sedimentasi itu berlanjut terus. Kalau enggak kita crop lagi ya sudah akan terjadi lagi banjir. Nah, mengenai Jalan Cadas Kukun, ya emang rese jasa masyarakat di Bejaana. Geus ulah jieun eta deui tah naon ngaranna polisi tidur. Aduh. Itu sepanjang Cadas Kukun udah dipapasin polisi tidurnya, dibangun lagi gitu ya. Ada kontroversi di sana. Di satu sisi nah, itu jaraknya banyak, dekat atau tinggi? Banyak dekat. Bukan tinggi, Bang. Kayak speed trap gitu ya, kecil-kecil tapi banyak. Nah, ini udah dipapasin. Ada kontroversi memang. Kalau jalan rusak pada teriak-teriak. Begitu jalan di beton mulus licin pada kekebutan di situ. Apalagi nih bulan puasa nih. Masya Allah itu yang kekebutan. Waduh, nggak di Tangsel, nggak di kota, nggak di kabupaten gitu. Bocah yang kekebutan kalau belum beduk subuh masih aja itu. Nah, ada kekhawatiran masyarakat di sekitar jalan Cadas Kukun itu terhadap laju kendaraan yang berlebihan. Makanya akhirnya pada bikin polisi tidur. Kalau masalah lobang, tadi yang saya bilang 2 tahun kita terpaksa mengalihkan anggaran-anggaran infrastruktur kepada penanganan COVID. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun ini, tahun depan jalan-jalan yang berlobang, kemudian yang rusak, yang hancur, insya Allah sudah kita programkan untuk selesai semua di tahun 2023. Itu Bang. Baik. Lanjut ya. Baik, terima kasih. Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Bupati masalah penanganan banjir. Kalau di Kota Tangerang sama ya, semangatnya memang pertama sungai-sungai ini harus dinormalisasi ya, dan itu sedang kita kerjakan yang saluran-saluran irigasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah memang Priuk ini mudah-mudahan gak banjir lah ya. Kenapa? Karena masalahnya terjadi sedimentasi di Sungai Cirawas dan itu sudah dilakukan normalisasi oleh pemerintah pusat begitu. Jadi airnya ini cepat ketarik begitu ke sana semua. Terus juga kita terima kasih juga di tempatnya Pak Bupati itu waktu itu ada sempat jembatan ya yang mengecil ya. Terus sudah dilakukan perbaikan sama beliau, jadi airnya sekarang lebih cepat lah.
Untuk wilayah Ciledug ya, ini rata-rata sebenarnya semua sudah diturap ya, semua sudah diturap. Cuma memang sedimentasi nih, yang informasinya memang dari pemerintah pusat akan melakukan normalisasi juga. Nah yang baru ini tadi yang saya bilang di Kalisabi begitu ya. Nah Kalisabi penanganan yang kita lakukan ini dari semalam itu kita udah mulai masukin alat berat ya. Kita akan melakukan normalisasi mulai dari hilirnya start dari Muhammad Toha ya. Kita kemarin masuk di Villa Cibodas, alat beratnya udah kita lakukan normalisasi, sedang dikerjakan, mudah-mudahan bisa selesai. Nah terus ini kan TikTok banjir dan lain sebagainya. Kemarin kita akan bangun tanggul atau turap ya, rencananya di jembatan underpass itu. Memang dulu ya kalau saya dengar ceritanya gitu, itu kan ada flyover tuh Cibodas. Nah dulu flyover Cibodas itu dibangun karena emang bawahnya tuh debit airnya tinggi. Harusnya bawahnya tuh dibongkar biar nggak banjir. Cuman di bawahnya ini masih dipakai masyarakat, males naik, muternya jauh, makanya dibiarin. Konsekuensinya memang begitu. Pasti kalau dapat kiriman besar dari kabupaten begitu ya, itu pasti akan terendam. Nah, cuman kemarin kita pikirin gimana walaupun kiriman air tapi masyarakat nggak terendam. Ada beberapa yang akan kita kerjakan ya, hasil survei kita ke lapangan kemarin. Nah, yang sekarang harus disikapi adalah masyarakat ini kan kalau banjir tuh sebenarnya hitungan kita pemerintah tuh kalau lebih dari 24 jam satu hari itu hitungannya banjir tuh. Kalau masih hitungan jam namanya genangan. Tapi masyarakat sebenarnya tetap aja mau 1 jam, 2 jam, setengah jam nih Pak banjir nih Pak, begitu nggak mau tahu. Nah ini yang sekarang kita perlu peran aktif masyarakat. Apa itu? Ya masyarakat bantu kita nih bikin resapan-resapan. Karena wilayah kita semua ya kan kalau kita nih Tangerang ada di tengah-tengah. Yang di wilayah selatan ada di wilayah Tangerang Selatan, ada di wilayah kabupaten, sama semua pembangunan pesat nih. Semua sudah ditata, sudah dikelola. Tapi ya kayak contohnya kampung tanah tinggi nih, makin rapet kontrakan dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan? Ya kita harus bikin resapan masyarakat begitu. Karena kalau enggak air ini kan larinya ke saluran. Nah menariknya di Kota Tangerang kita dari tahun berapa ya? 2019 ya, 2018 tuh kita bikin program saluran drainase masif nih. Setelah penerangan jalan lingkungan sudah, bedah rumah sudah. Nah ternyata air tuh makin kenceng, terutama di hilir. Contoh aja, ya di apa namanya itu di Karawaci itu ada di Kelurahan Nusa Jaya. Pak dulu kita nggak banjir gara-gara sono dibikin saluran kencang ke sini jadi airnya makin kencang ke bawah, begitu ya. Nah ditambah lagi saluran-saluran yang dibangun sama kita, berapa besar pun yang kita bangun, ya nggak akan bisa nampung karena ini air larian dari rumah, dari gedung, dari sekolah. Makanya kalau kantor-kantor, gedung-gedung di Kota Tangerang kita minta konsepnya zero run off, nggak boleh ada yang keluar. Mereka harus bikin resapan sendiri. Tapi yang di masyarakat nih, begitu. Ini perlu perhatian masyarakat untuk bikin tadi. Kalau biopori kita udah kaji ya, efektivitasnya kurang. Makanya yang kita bikin tuh sekarang sumur injeksi. Kita bikin satu kawasan terus sampai ke bawah ada kelapisan aquifer pasir supaya dia bisa ngeresap. Ternyata efektif, berkurang lah. Begitu ya, karena mereka airnya ngantri tapi masuk semua keresap habis begitu ya. Itu namanya semacam kayak bioretention sebutannya ya, tapi karena harus masuk ke lapisan pasir begitu. Nah ini yang perlu kita bangun. Kalaupun masyarakat bikin biopori yang super jumbo nih yang gede supaya airnya emang ngantong di situ. Karena pemerintah juga kita punya danau, punya tandon yang merupakan kantong-kantong antrian kayak contoh di Priuk. Kita mengantisipasi Priuk kan kalau nggak meluap dari Cirarap airnya datang dari Kali Leduk nih sebelahnya. Gimana supaya nggak banjir? Oke kita sudah turap pakai dike ya, pakai seat pile. Nah tapi di situ Bulakan itu kita pompa keluar. Jadi ketika curah hujan lokal tinggi, danau-danau di Kota Tangerang siap nampung. Dan itu skenario itu yang kita lakukan. Situ Bulakan, situ Cipondo, situ Gede, situ-situ tuh pokoknya kalau kita lihat oh ini minggu ini hujan sekian. Sekarang buka pintu air semua. Jadi air semua bisa masuk begitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Tapi kembali saya rasa di momentum ini kita perlu partisipasi masyarakat ya untuk membangun sumur-sumur resapan. Oke itu masalah banjir ya. Terus yang berikut Jalan Dan Mogot. Nah ini
cukup happening sekarang. Kenapa Jalan Dan Mogot dikelola sekarang sistem satu arah sih? Karena sebelum dikelola itu macet. Macetnya di mana? Coba aja. Pagi, siang, sore. Ini kalau pagi macetnya mulai dari lampu merah Tanah Tinggi itu ya sampai ke Puspen, lewat tuh ke Pasar Tanah Tinggi, ya. Itu arah yang ke selatan. Arah ke baratnya dari lampu merah Tanah Tinggi yang SMP 5 sampai ke Tempe Taruna. Belum lagi ya Jalan Pembangunan 3 tuh. Macet juga. Nah sekarang sebenarnya ngalir nih. Kemarin memang sempat stuck. Kenapa stuck? Satu, ya kemarin saya dapat laporan, Pak ini macet. Oh iya, ada angkot, bannya pecah, ngalangin jalan gitu. Ya. Tapi kalau nggak ada halangan seperti itu, istilahnya kalau bahasa orang disebut roda masih berputar, Pak. Ya. Memang di ujung pembangunan 2, ya turunan dari Tanah Tinggi nih, ya itu ada penyempitan. Nah, tapi alhamdulillah ya kita koordinasi sedang dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat nih mau ganti jembatan Tanah Tinggi itu karena umurnya udah puluhan tahun. Tapi namanya besok udah nggak Tanah Tinggi lagi. Kenapa? Karena nggak lagi jadi naik, tapi kita bikin flat, begitu. Jadi karena air di bawahnya kan kalau dulu kenapa dibikin Tanah Tinggi karena mukofat kan dibuka pintu airnya kenceng ya. Sekarang enggak. Nah besok akan rata. Nah itu akan kita bikin looping begitu di sana. Ya jadi memang pilihan apakah kita sekarang lagi kaji adalah ini masyarakat apa memang dia terbiasa bahwa lebih baik nunggu lampu merah. Kan sekarang nggak ada lampu merah sebenarnya, ngalir aja gitu kan. Terbiasa lampu merah walaupun dia ekornya sampai, karena kalau udah sampai depan Puspem buntutnya lagi nambah lagi tuh ada masalah lagi di rel kereta kan begitu. Akhirnya sama itu apa udah mereka nggak apa-apa deh Pak kita ngantri lampu merah gitu kan. Atau memang karena kalau kita evaluasi gitu beberapa orang yang terutama di Jalan Pembangunan 3 terus yang dari arah Sudirman itu merasa ya Pak sekarang nggak macet. Nah memang kendalanya ada di Burok ya. Nah Burok itu tahun ini akan kita tangani ya. Kita dapat bantuan gubernur ya, akhirnya udahlah kita pakai aja gitu. Orang dapatnya juga cuman segitu-gitunya 10 miliar. Kabupaten berapa ya? Lah nyumbang nggak paling gede kali ya Kak Jaki ya. Nyumbang banyak. Cuman dapat bankupnya cuman 10 mau ditolak gimana? Nggak ditolak gimana? Ada kebutuhan buat udahlah terima aja. Udah akhirnya tuh semua grojokin semua kita akan benahi itu. Ya termasuk juga persiapan kita buat yang di Burok, yang di Juanda, buat yang di Garuda, semua tahun ini kita tangani. Ya insya Allah nih kita lagi nunggu saran dari kejaksaan ya. Dan mudah-mudahan ya tahun ini perbaikan buat semuanya lah kesempatan. Kita juga nggak mau sia-siakan, kita juga nggak mau berlama-lama. Kalau bisa cepat ditangani sama kita. Begitu, Bang Yandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada pertanyaan lagi Bang? Itu 2 ya? Oh, mungkin saya. Udah jet lag. Jam lopet. Di jam lopet banget tuh. Tadi air putih panas Tuh nih, ketinggalan di belakang. dengerin tuh. Udah jangan lopet. Air putih saya yang panas tadi ketinggalan di belakang. Sampai kopinya Jadi memang Jalan Raya Victor itu jalan penghubung ya, antara Kecamatan Serpong dengan Kecamatan Setu. Kita sudah berupaya 2 hal yang kita lakukan. Di ujung di sebelah selatan itu, yang di perempatan Kecamatan Setunya, Jalan Raya Victor di selatan itu kita bikin sodetan. Alhamdulillah lancar. Tadinya macet dari arah Pamulang yang ke arah Puspitek, kemudian macet juga yang dari arah Serpong ke arah Victor. Tapi setelah kita buka sodetan itu jalan lancar. Kemudian yang kedua di sebelah utaranya kami meminta pengembang untuk membuat jalan masuk ke mereka. Kopi. Sampai pagi mengurusan begini udah bahaya kalau tidak Tangerang udah kumpul nih. Jadi di sebelah selatannya kami minta bantuan pengembang
untuk membuat jalan baru. Kalian mereka mau membangun perumahan di situ dan Taman Kota 3. Tapi jalan raya itu karena jalan penghubung dari Kecamatan Serpong ke Kecamatan Setu, kemudian terus lurus lagi ke arah Bogor, belok kiri ke Pamulang terus ke Jakarta, belok kanan di perapatannya itu ke Puspiptek ke Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor, maka memang terjadi kepadatan yang luar biasa setiap hari, terutama pada jam sibuk pagi hari dan sore hari. Ada beberapa titik kemacetan di situ. Ada jalan kecil menuju Kodiklat TNI. Itu juga nambah lagi, walaupun yang mau belok motong jalannya itu hanya mau 1-2 motor, tetapi ya membuat kemacetan. Kalau di situ macet sudah 10 detik karena motor mau keluar ke arah Victor, kemudian tapi ke belakangnya itu kan bisa 5 menit 10 menit ke rangkaian ke belakangnya, kemacetan itu menambah. Kemudian ada juga pasar bunga di situ, ada pasar flora di setelah masih di Kecamatan Serpong di situ, yang kemudian memang di utaranya lagi kita bikin Jaletreng kan, Taman Kota Jaletreng itu sekarang belum saya buka karena pasti akan menimbulkan kemacetan. Pada dasarnya untuk melebarkan jalan itu kami sudah menganggarkan tahun 2021 kemarin, tapi karena refocusing itu kita alihkan. Kendala kami adalah soal harga tanah. Itu yang bukan persoalan mahalnya saja. Berapa juga kalau duitnya masih laku mah kita bayarin gitu Bang. Tapi persoalannya adalah dari aspek hukum yuridis itu melanggar azas kepatutan. Kalau NJOP-nya 2,5 juta kemudian harga jualnya menjadi 12 juta kan melanggar azas kepatutan, walaupun misalnya kami nego bisa sampai harga berapa gitu 8-9 juta, tapi tetap saja melanggar azas kepatutan dari sisi hukum, sehingga akhirnya belum jadi lagi. Sekarang akan kita mulai lagi rintis. Kita hubungi beberapa pionir-pionir di sana untuk bisa sesuai dengan NJOP deh. Itu kita siapkan 40-50 miliar untuk pembebasan tanah dan bangunan. Target saya bukan saja Jalan Raya Victor yang akan kita perlebar menjadi kurang lebih badan jalannya 24 meter, tetapi Jalan Raya Maruga sampai ke Serua juga itu hampir 1 kilometer lebih, itu juga ingin kita bebaskan. Lagi-lagi persoalannya harga tanah ini yang saya lagi melakukan kajian-kajian dari aspek hukumnya seperti apa, supaya tidak terjadi pelanggaran atas aspek hukum. Karena ini yang kendala di kami bukan saja untuk jalan. Saya kesulitan untuk membuat sekolah, nambah puskesmas atau taman-taman kota yang ada di daerah yang di luar dari pengembang, PSU dari pengembang. Persoalannya adalah pembebasan harga tanahnya yang sekarang memang itu mekanisme pasar. Makanya saya pernah usul melalui Kepala Kantor Pertanahan supaya dibikin zonasi harga tanah, supaya masyarakat punya patokan. Sekarang ini ya patokannya nggak ada patokan gitu Bang, setengah semau-maunya para calo aja gitu kan, yang para mediator aja yang mendagangkan lahan-lahannya gitu. Dan lagi kita menghindari tentunya kesalahan dari aspek hukum. Jadi ke depan kita juga nanti di sebelah utaranya itu di Jalan Raya Serpong yang dekat Taman Kota itu perempatannya akan kita perlebar. Seperti di utaranya, di selatannya yang sudah kita perlebar dan ternyata membuat lancar lalu lintas. Ini di selatannya juga, di utaranya maksud kami, itu di utaranya itu juga akan kita perempatan sebidangnya itu akan kita buat sudut-sudutnya lebih luas daripada kondisi sekarang. Itu yang kami lakukan. Dan kami tidak selalu menempatkan tenaga dari Dishub, karena itu masuk zona wilayah Serpong Setu. Kita tempatkan secara bergantian tenaga dari Dishub untuk mengatur lalu lintas, tapi ya tetap nggak akan mengurai kemacetan secara secara signifikan di titik itu. Itu mungkin dari kami Bang. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Jaki Segala, Pak Wali Kota Arif, Bang Ben. Cukup ya Dike? Izin ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, masalah ini moda transportasi yang terintegrasi. Dari Tangsel dulu deh ya. Tangsel mengusulkan MRT karena tiang pancang MRT di Pasar Jumat itu berhenti di situ.
belum nyambung ke Cirende terus ke wilayah Ciputat dan Ciputat Timur, Pamulang. Usulan kami sejak zaman Bu Airin tentunya, MRT itu diperpanjang terus melintas sepanjang Jalan Raya Ahmad Yani Ciputat itu, belok kanan ke Pamulang ke arah kecamatan Kelurahan Pamulang Barat, kemudian bertemu di titik di perempatan Universitas Unpad di Unpad, kecamatan Pamulang itu terus lari ke hampir berapa kilometer itu, 7 kilometer lari ke Puspitek, perapatan Puspitek di Buncul, belok kanan Makam Pahlawan, belok kanan Taman Teknik 2, belok kiri Rawabuntu, terus lari ke arah Pak Arief nantinya. Usulan kami seperti itu. Sudah sampai kepada jadi moda transportasi terintegrasi, karena waktu saya kampanye saya katakan bahwa strategi kami dalam rangka mempercepat titik dari satu titik ke titik yang lain itu transportasi berbasiskan rel. Itu mau MRT, mau LRT, mau tram, mau apapun itu juga berdasarkan kajian teknisnya. Tapi kami usulkan MRT mudah-mudahan nyambung dari Pasar Jumat terus sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu sih desainnya, karena ini kewenangan pusat ya, kami masih menunggu saat ini di pusat. Makasih. Ya sama lah ya. Jadi urusan transportasi ini kalau di kota Tangerang kan memang kita kembangin ada BRT, sekarang angkot ya, sebenarnya si Benteng juga kita coba jalanin gitu. Saya jujur juga sebenarnya ngeri juga nih sama pertumbuhan yang cepat di wilayah utara kota Tangerang, itu di wilayah beliau nih. Itu kalau pagi kita mantau ya, kita kan mantau di wilayah Sangego tuh Cadas, waduh, pagi sore udah kesemut begitu ya. Nah kita sempat rencananya tuh mau bikin ya di wilayah yang ada Oppo tuh kita mau bikin terminal gitu tadinya, supaya orang mau masuk ke kota Tangerang atau melintas ke Jakarta nanti cukup sampai terminal situ, dan situ dia pindah moda. Nah tapi memang yang harus dikaji lebih lanjut nih sebenarnya adalah masyarakat kita. Apakah masyarakat kita nih memang sudah mau beralih ke kendaraan umum, atau memang mereka masih ya tadi ya senang masih naik motor kemana-mana begitu ya, begitu. Itu yang saya minta juga dikaji begitu, karena memang kita lihat sekarang jalan KS Tubun udah mulai macet juga nih. KS Tubun udah mulai macet ya, karena itu kan emang dari arah Sangego begitu. Ya sempat kita dulu ngomongin kereta nih, supaya dari Pasar Lama lewat pinggir kali bisa tembus nyambung ke wilayahnya kabupaten ya, Kajaki Rawabuntu sama ke mana tuh? BSD tuh AIS tuh? Sama dari bandara. Ya. Tapi memang ya kembali ya, kalau bicara moda transportasi publik itu kebijakannya ada di pemerintah pusat ya, sebenarnya ya. Yang kita sih sekarang sebenarnya coba colak-colek nih BRT-nya Jakarta, Transjakarta itu kan sudah sampai CBD. Ini kita lagi dalam pembicaraan, kita mau geser masuk ke Metro Permata gitu, ke wilayah Karang Tengah gitu. Kalau itu bisa masuk, nanti bisa dikembangkan lagi masuk sampai ke Poris. Gitu. Mungkin kondisinya seperti itu. Ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Ini juga terjadi di kabupaten sebetulnya. Dan di kabupaten itu daerah utara, daerah tengah, daerah selatan, dari timur ke barat, itu memang luar biasa perkembangannya, Bang. Maka dari itu, kalau kita berharap jaringan jalan tol Serpong Blaraja dan juga Bandara Blaraja termasuk Semanan Rajek itu segera direalisasikan. Cuman memang kemarin itu ada survei dari Kompas mengenai moda transportasi di wilayah Tangerang Raya. Tangsel dengan kota Tangerang itu udah 2 digit, Kabupaten Tangerang baru 1 digit. Kenapa? Karena memang butuh investasi besar untuk itu. Ya, jadi kalau nggak salah Tangsel lebih tinggi karena ada jaringan LRT sampai ke Lebak Bulus itu ya, di Ciputat. Kota Tangerang juga dibantu jaringan kereta, baik yang di dalam dari kota Tangerang maupun yang dari bandara. Nah kita hanya punya kereta yang di selatan,
Itu pun hanya 2 stasiun, 3 nanti akan dibuat lagi di Jatake. Nah, jadi bukan cuma kan kadang-kadang ada yang komen, Bupati ngapain aja? Cuma 4% doang yang kabupaten. Kabupaten gede, 4%-nya kabupaten bisa nutup 10%-nya kota Tangsel sebetulnya. Karena dia mah cuma 150 sama 147 ya kan, kabupaten hampir 1000 gitu. Jadi 4%-nya kabupaten sebenarnya nutup. Nah, cuman memang di sini kalau saya berharap tadi selain jalur rel kereta yang di selatan dari Jakarta ke Maja sampai ke Lebak, itu juga di tengah-tengah nih Jakarta Merak harus ada LRT ya, kalau yang di atas itu. Nggak perlu ngebebasin tanah, nggak perlu ini, cuma memang agak sedikit tinggi costnya karena elevated ya, harus di atas. Ya, terus di utara. Jadi kita ini tetap moda transportasi terintegrasi itu tergantung dari pemerintah pusat. Karena investasinya sangat besar. Mau bangun kereta, mau bangun LRT, mau bangun jalan tol, itu sangat luar biasa. Dan sudah tidak mungkin Pemda yang bangun itu semua. Upaya Pemda apa? Kita menyediakan sekarang ini minta kepada kawasan-kawasan kota satelit menyediakan terminal-terminal terpadu untuk masyarakat kita berangkat ke Jakarta. Shuttle dari BSD ada shuttle, dari Gading Serpong ada shuttle, Lipo ada shuttle, Telaga Bestari ada shuttle. Nah itu yang kita minta. Dari Citra Raya ada shuttle. Karena kalau tidak, nggak mungkin. Jadi sekali lagi, belum lagi tadi harga tanah. Ini bang kita mau ngelebarin jalan Lipo Karawaci aja nih. Lipo Karawaci itu ke arah Legok, ya. Itu appraisalnya 4 juta sekian, 5 juta lah. Masyarakat mintanya 25 juta. Jadi ngebebasin jalan di situ aja tuh sampai ke perbatasan Legok yang 9 kilo itu hampir 500 miliar cuma buat itu doang, ngebebasin tanah doang. Nah, itu dia. Dan tadi kepatutan nggak mungkin kita bayar di atas harga yang sudah ditetapkan oleh BPK. Itu, waduh, komplain di situ sama aja itu juga kalau yang komplain bupati buta lah, bupati inilah udah tahu jalanan. Aduh, sekarang gali-gali, iya udah ada galian PDAM, ada galian kabel, lu gali aja dulu dah, beres udah digali-gali kita tanya, PDAM lu masih gali-gali nggak? Nggak pak, udah beres. Itu apa namanya Telkom, apa fiber optik tuh masih ada gali-gali? Nggak ada, udah baru gua beresin jalanan. Kalau nggak percuma juga kita beresin, ada lagi ntar galian gitu kan. Nah ini juga terjadi ya saya yakin di kota sama di Tangsel karena kita sama sih semuanya. Ya itu yang saya bilang persoalan daerah. Iya, persoalan daerah bersama-sama nih. Macetnya ini harus diatasi bersama-sama. Tadi di Bayur itu luar biasa. Rombongan motor dari Sepatan kalau pagi. Waduh, dari Sepatan dari Paku Haji. Waduh, pagi sore. Aut-autan udah. Tuh Dika. Cuman Kabupaten Tangerang nih di Cadas Kukun itu punya perencanaan kiri kanan irigasi kita bikin jalan, Bang. Harus disambut juga di Kota Tangerang nih, di pabriknya Oppo tuh, ya. Harus disambut ke sana. Nah, satu lagi jembatan di Sungai Cisadane, harus ada penambahan jembatan Sungai Cisadane. Kemudian akses ke bandara. Sekarang udah yang parameter selatan kan udah agak besar tuh, udah dibuatin. Ada kunciran bandara. Kita sih berharap nanti setelah Cadas Kukun ini jadi, kiri kanan ada jalanan, nyebrang ke Cisadane-nya ditambahin lagi jembatannya, enggak jembatan 3/4 yang dari provinsi. 3/4 ya bingung, 2 mobil kurang gitu ya. Yang provinsi itu bagaimana coba itu? Belum polisi cepeknya. Penjaga tol. Aduh. Nah itu kalau itu ada penambahan di sana. Tapi sekali lagi kembali lagi kami tidak memiliki anggaran yang sangat luar biasa untuk membereskan itu dalam satu waktu. Tetap harus ada peran aktif dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Jadi itu yang mungkin bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Tapi percayalah pembangunan setiap tahun itu terprogram, walaupun selama 2 tahun pandemi ini 2021, 2020 itu terhalang oleh pandemi. Tapi insya Allah 2022, 2023 saya selesai 2023 September. Sama Pak Arif nih, akhir tahun dia Desember. Mudah-mudahan
kita bisa mempercepat program-program pembangunan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan cukup ya, saya kira netizen cukup ya. About ini bisa terekam dengan baik kan? Karena saya Pak Bupati, Pak Arif, Pak Bang Ben, saya nggak janji, tapi saya pengen bikin kalau rekaman ini bagus, saya pengen kajian integrasi, koordinasi, komunikasi, dan yang paling penting kajian realisasi. Biasanya kita bikin closing statement. Nah, closing statement ini adalah kalau saya bilang Tangerang Raya, maka jawabannya hebat. Iya tuh ya. Berdiri semua. Berdiri netizen. Udah dijawab kan tadi. Oke, kita teriakan sama-sama dengan semangat ya sampai 3 kali. Kalau saya bilang Tangerang Raya, maka jawabannya adalah hebat. Oke, 1, 2, 3. Tangerang Raya. Hebat. Tangerang Raya. Hebat. Tangerang Raya. Hebat. Mari kita tutup acara diskusi kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati. Terima kasih.